Kisah Ulul Azmi, Nabi Muhammad, sang pemimpin dan penjaga amanah terakhir di barisan Ulul Azmi. Dalam Islam, terdapat 5 nabi yang dikenal sebagai Ulul Azmi, yakni para nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup para nabi sekaligus pemimpin para ulul azmi. Perjuangannya juga mewakili puncak dari kesabaran, keberanian, dan pengorbanan dalam dakwah untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita selami kisah mengenai keteguhan beliau dalam berdakwah serta ujian dan cobaan yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Seperti diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di tengah masyarakat Makkah yang tenggelam dalam kejahilan, penyembahan berhala, dan kekerasan sosial. Beliau menyampaikan kalimat La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah di tengah-tengah masyarakat yang memusuhi tauhid. Firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dengan bijaksana dan sabar, beliau menyampaikan risalah kepada keluarga, sahabat, dan masyarakat umum, meski menerima cemoohan, penganiayaan, dan penolakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diuji secara verbal, tetapi juga secara fisik. Dihina sebagai penyair gila, dan bahkan dilempari batu di Taif hingga berdarah. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad bersama para pengikutnya juga diisolasi selama 3 tahun di Syi'ib Abi Thalib, yakni sebuah lembah atau tempat di antara 2 bukit di Makkah, yang menjadi saksi peristiwa boikot yang dialami kaum muslimin dengan tanpa makanan dan bantuan. Firman Allah, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Seperti tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Meski demikian, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan, ketika malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, Nabi Muhammad menolak dan malah mendoakan hidayah bagi mereka. Dalam 1 tahun yang disebut sebagai tahun kesedihan atau Amul Huzni, Nabi Muhammad kehilangan 2 sosok terdekatnya, yakni sang istri tercintanya, Khadijah radhiyallahu anhu, dan pamannya, Abu Thalib. Dukungan emosional dan perlindungan sosial pun hilang dari sisi beliau. Firman Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Meski mendapat berbagai cobaan dan ujian, tetapi Rasulullah tetap teguh. Beliau tidak mundur sedikit pun dari tugas dakwahnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke Madinah sebagai sebuah bentuk pengorbanan besar beliau dengan meninggalkan kampung halaman, harta, bahkan keluarga demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun masyarakat Islam. Di Madinah, perjuangan masih berlanjut melalui berbagai peperangan, fitnah, dan pengkhianatan. Mulai dari perang Badar yang penuh ketegangan, lalu perang Uhud yang berdarah, hingga perjanjian Hudaibiyah yang penuh hikmah, semuanya menunjukkan sifat kepemimpinan,
kesabaran, dan visi kenabian beliau. Saat Makkah berhasil ditaklukkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dendam. Sebaliknya, beliau memaafkan seluruh musuh-musuhnya dengan kata-kata, "Pergilah, kalian bebas." Hadits riwayat Baihaqi. Ini adalah kemenangan yang bukan hanya fisik, tetapi juga moral, yang menunjukkan bahwa beliau adalah teladan dalam kasih sayang dan pengampunan. Kesabaran luar biasa dalam menyampaikan dakwah yang diperlihatkan Nabi Muhammad, meskipun dihadapkan pada ejekan, penghinaan, penyiksaan fisik, bahkan ancaman pembunuhan, menjadikan beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi. Tapi tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga tidak pernah mengeluh meski mengalami ujian berat. Sebut saja kematian orang-orang terdekatnya, penghinaan dan ancaman secara fisik, juga hidup dalam embargo ekonomi di Syi'ib Abi Thalib selama 3 tahun dengan kondisi yang sangat menyedihkan, tidak serta-merta membuat Rasulullah mengeluh. Selain itu, pengorbanan yang ditunjukkan Nabi Muhammad demi tegaknya agama Allah sangatlah totalitas. Beliau siap meninggalkan tanah kelahirannya dan meninggalkan segala kenyamanan hidup di Makkah untuk berhijrah ke Madinah demi menyelamatkan dakwah. Selanjutnya, keteguhan prinsip dalam menegakkan tauhid yang ditunjukkan Rasulullah bukanlah hal yang mudah. Meski ditawari harta, wanita, dan kekuasaan oleh para pembesar Quraisy untuk menghentikan dakwah, namun beliau tetap menolaknya. Justru Nabi Muhammad dengan berani menyatakan keesaan Allah di tengah-tengah masyarakat musyrik yang menganggap itu sebagai sebuah penghinaan terhadap tradisi leluhur. Meski dihina, diancam, dan harus pergi dari tanah kelahirannya, tapi Nabi Muhammad selalu membuka pintu maaf dan menunjukkan kasih sayangnya, bahkan ketika beliau berada di puncak kekuasaan. Ketika menang dalam Fathu Makkah, Nabi Muhammad tidak membalas dendam, justru beliau memaafkan mereka yang dulu menyiksanya. Ini adalah akhlak agung dan cerminan jiwa besar seorang Nabi Ulul Azmi. Dan yang terakhir adalah bagaimana konsistensi dan keteguhan yang ditunjukkan Nabi Muhammad dalam berdakwah hingga akhir hayatnya sangatlah luar biasa. Dari awal hingga wafatnya beliau, Rasulullah tidak pernah berhenti menyampaikan risalah. Bahkan hingga menjelang wafat, beliau masih menasihati umat dan memastikan dakwahnya tetap diteruskan. Dari kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka ada beberapa pesan moral yang sangat-sangat berharga yang bisa jadikan teladan bagi kehidupan kita masing-masing. Seperti yang pertama, bahwa kesabaran merupakan pilar utama dalam menyikapi ujian hidup. Meski dihadapkan pada hinaan, penganiayaan, kehilangan orang tercinta, hingga kemiskinan, namun Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa. Yang kedua adalah tetap teguh pada prinsip meski dunia menentang. Nabi Muhammad tetap menyerukan tauhid walaupun ditawari kekuasaan dan harta untuk menghentikan dakwahnya. Yang ketiga, bahwa kebaikan yang tulus akan menang pada akhirnya. Peristiwa Fathu Makkah menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah dengan kekerasan, tapi dengan pemaafan dan kasih sayang. Yang keempat adalah dakwah dan perubahan butuh proses yang panjang. Seperti diketahui bahwa dakwah Nabi Muhammad memakan waktu lebih dari 2 dekade dengan banyak rintangan. Yang kelima, tentu pemimpin sejati adalah pemimpin yang melayani, bukan yang menguasai. Ini diperlihatkan Nabi Muhammad dengan tidak hidup dalam kemewahan, tidak otoriter, dan selalu mengutamakan umatnya. Yang keenam adalah agar selalu bersikap lembut meskipun disakiti. Walau disakiti oleh kaum Taif, Nabi Muhammad tetap mendoakan mereka agar mendapat hidayah. Dan yang terakhir adalah setiap orang bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Seperti Nabi Muhammad yang membawa cahaya wahyu di tengah kejahilan masyarakat Arab, setiap manusia juga punya potensi menjadi pembawa kebaikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam layak digelari sebagai Ulul Azmi
bukan hanya karena beratnya beban kenabian yang beliau tanggung, tetapi juga karena keteladanan beliau dalam menjalankan risalah dengan sabar, konsisten, dan penuh kasih sayang. Perjalanan hidupnya adalah pelajaran nyata tentang bagaimana keimanan diuji dan bagaimana seorang manusia pilihan bisa mengatasi semua itu dengan cahaya petunjuk ilahi. Dan semoga kisah Nabi Muhammad SAW tadi bisa menjadi pemicu bagi kita untuk terus sabar, menebarkan kebaikan, serta taat dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.